Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil allam dzil jalali wal ikram alladzi qala fashawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya sebagai pembawa acara langsung saja membuka acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah ala hadiniha wa ala kulli natin shalihah bi barakati jami' masyhur. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni acara Batsu Mauqufah Mustafid, yang dimana pada malam hari ini akan dimoderator oleh Dimas Saputra. Kepada yang bersangkutan waktu dan tempat kami persilahkan. Deskripsi masalah akan saya bacakan. Madrasah Diniyah Al-Khairiyah semakin diminati. Peserta didiknya semakin meningkat tiap tahunnya. Kebutuhan lokal tentunya juga meningkat. Namun, keterbatasan lahan yang dimiliki belum bisa memenuhi kebutuhan pembangunan lokal baru. Pengurus Madin memiliki inisiatif untuk membeli tanah kosong milik salah satu warga yang dirasa cukup untuk memperluas area Madin. Panitia pengadaan lahan membuat program iuran pembelian tanah untuk wakaf dengan sistem penyetoran dana 1.500.000 per meter persegi dari warga yang mengikuti. Kemudian panitia menerbitkan surat piagam penghargaan bertuliskan ikrar wakaf untuk diberikan kepada para penyumbang dana. Banyak warga yang antusias mengikuti program ini. Bahkan ada warga yang bermaksud mewakafkan tanah dengan sistem tersebut atas nama kerabatnya yang telah meninggal. Poin penting: 1. Warga yang menyetorkan dana memahami bahwa itu adalah sebagai praktik perwakafan tanah. 2. Isi piagam yang diterbitkan panitia berisi pernyataan bahwa pembeli menjadi wakif tanah seluas sekian dengan harga sekian untuk kemaslahatan pembangunan Madin. Dari deskripsi masalah yang kurang jelas boleh dieskalkan. Saya buka 3 iskalan. Untuk G1 harap dipaparkan. Sini yang saya iskalkan yaitu praktik yang sebenarnya terjadi dalam deskripsi masalah soal ini itu apa? Dalam artian nanti ketika setelah adanya praktek pembelian tanah yang sah, ini dia tahu nggak posisi letaknya tanahnya di mana? Nanti sirot yang atau ucapan yang diutarakan terhadap dari warga ke panitia itu nanti bagaimana? Ucapan cara wakafnya itu nanti bagaimana? Artinya nanti masalah sirotnya saja kami yang akan pertanyakan. Kami mengiskal tentang, mungkin bisa dijelaskan atau dijabarkan lagi mengenai isi piagam. Isi piagamnya itu seperti apa dan kapan piagam itu diberikan? Apakah masyarakat di daerah tersebut tahu tentang aturan-aturan atau ketentuan dalam bab wakaf versi Syafi'iyah? Sail hadir, tolong diperinci, diperjelas. Di sini praktek yang saya ketahui setelah wawancara dengan para donatur, di situ donaturnya mendatangi panitia. Ini donatur mayoritas yang mengikuti adalah orang-orang desa yang notabene-nya di situ ya mungkin tidak begitu ngaji Fathul Mu'in. Kemudian panitia di situ menanyai kepada donatur ingin mendonasikan berapa sesuai dengan tanah yang ingin diwakafkan. Dalam teksnya ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kami dengan nama Bapak Kasan mewakafkan tanah seluas 2 meter persegi senilai 3 juta rupiah untuk pembangunan gedung Madin Al-Khairiyah. Semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Mengetahui panitia pembangunan Ahmad Badawi, Nadir Kiai Haji Hamdan. Namun
sertifikat ikrar ini bukan untuk dibaca di majelis. Jadi di majelis tadi konkretnya seperti yang saya utarakan. Adapun sertifikat ini diterbitkan itu agak berselang lama setelah pendaftaran. Sebelum tanah itu dibeli secara total itu beberapa sertifikat sudah diterbitkan, dan juga ada sertifikat yang di situ menyusul diterbitkan setelah tanah itu terbeli. Adapun terkait posisi tanah, di sini hanya mengetahui lokasinya, namun tidak tahu secara pasti di mana letak berapa meter yang dia beli. Mungkin cukup jelas. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Saya ulangi sedikit. Untuk prakteknya tadi insya Allah dari si Sail sudah jelas. Dan untuk yang diiskalkan tadi posisi tanahnya di mana, yaitu adalah posisi tanahnya sudah jelas. Hanya saja lebarnya itu seberapa itu belum diketahui, itu tergantung dari iuran. Untuk yang kedua sigotnya sudah disebutkan tadi. Isi piagam itu nanti diberikan ketika berselang agak lama, bukan pada waktu akad-akatan. Dan itulah sekilas dari iskalan yang telah disebutkan tadi. Untuk dari musyawirin yang belum paham, saya buka 2 iskalan, F2 A1. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini apakah warga itu hanya sekedar memahami ini adalah sebuah praktek wakaf, ataukah di situ warga ketika menyerahkan uang itu disertakan dengan niat wakaf gitu? Ini kami ingin menanyakan masalah tekstual dari soalnya saja. Di sini kan dalam soal itu disebutkan di bagian poin penting itu, di sana menjelaskan isi piagam yang diterbitkan panitia berisi pernyataan bahwa pembeli menjadi wakif tanah seluas sekian dengan harga sekian untuk kemaslahatan hubungan madin. Pernyataan bahwa pembeli menjadi wakif, kita tahu bahwasanya yang membelikan jelas panitia. Lah, ini mungkin lebih sedikit dijelaskan biar kami tidak salah paham, artinya memahami deskripsi yang ada. Tadi sekali lagi terkait praktek wakaf yang sebenarnya sebagaimana diterangkan dalam kitab fikih itu tidak tahu. Kemudian mungkin dari redaksi soal di sini ada pembeli menjadi wakif tanah, itu maksud dari pembeli di sini adalah donatur. Langsung saja, pertanyaan, apakah praktek mewakafkan tanah dengan sistem tersebut disahkan oleh syariat? Kami mengatakan wakafnya sah dengan alasan kami nanti menjadikan panitia ini sebagai tasarrufnya nanti melalui izin dari si warga. Untuk pertanyaan yang pertama, yakni di situ apakah praktek tersebut disahkan atau tidak, kami menjawab tidak disahkan. Artinya salah satu syarat yang jelas-jelas tidak terpenuhi di sini, terpenuhi di sini adalah ada mustiratil lafdi, artinya tidak ada persyaratan lafadz. Kemudian sangat jelas dan gamblang sekali dari si Sail mengatakan soreh bahwa prakteknya adalah hanya pemberian dana untuk berapa tanah. Walaupun dia sudah mengerti itu adalah praktek wakaf, sesungguhnya kalau dia tahu itu adalah wakaf yang salah. Kami menjawab dengan jawaban yang tidak sah, tapi beda konsep dan beda sudut pandang dari jawaban yang kedua. Alasan pertama karena tidak sah. Yang pertama, kami di praktek mauqufnya, kami menganggap praktek mauquf ini suatu yang malayum laku, kemudian masih maktum. Gara-gara penghukuman dalam permasalahan orang-orang atau donatur, biasanya ketika dia memberikan itu, ini sudah menganggap prakteknya sudah dikatakan wakaf yang sah. Ya makanya nggak ngajmuin, sehingga memahami seperti itu. Jadi sisi itunya masalah mauqufnya itu sudah bermasalah. Kemudian ketika sama kita mengikuti jalur taukil atau jalur idhnu, ketika kita mengikuti jalur taukil itu nantinya ada 2 permasalahan. Yang pertama dalam permasalahan jelas ada musyirat, kemudian yang kedua dalam permasalahan maklumul juz'inya. Ternyata ketika tadi dijelaskan oleh Sail bahwa tadi ketika
wakafkan itu hanya mengetahui letaknya, tapi itu posisi persisnya. Sama saya mewakafkan 2 meter, 2 meter sebelah mananya, itu kan belum diketahui. Itulah sisi kelemahan dalam masalah taukil fil waqfi. Di Al-Muhadzab faslun wala yamliku al-wakilu min at-tasarruf illa ma yaqtadihi idznul muwakili min jihatin nutqi aw min jihatil urfi. Lianna tasarrufahu bil idzni fala yamliku illa ma yaqtadihi al-idznu wal idznu yurafu bin nutqi wa bil urfi. Apakah memandang di situ segot asli dari donatur ketika mengucapkan itu sudah dianggap menjadi wakaf, ataukah di situ ada praktek segot yang diucapkan dari pihak panitia tersendiri? Syarat wakaf sendiri, syarat sah wakaf itu kan syaratnya mauqufnya itu harus sesuatu yang muayyan gitu. Sedangkan ini karena sudah tidak muayyan tapi kok masih mengatakan sah, itu gimana? Untuk masalah yang makluman tadi, kami jawab bahwa wakful musyak pun itu sah. Artinya nggak diketahui mauquf yang muayyan itu nggak apa-apa. Ini kalau menurut kami dalam praktek taukilnya ini kan sudah jelas Pak. Taukil itu kan sampai sudah tahu sendiri bahwa termasuk syaratnya taukil itu adalah mewakilkan sesuatu yang sudah dimiliki kan. Itu kan nanti bahasanya mewakilkan sesuatu yang belum dimilikinya. Kita putuskan di sana harusnya. Tapi menurut kami itu tetap diperbolehkan gara-garanya wakalah yang kedua itu unsurnya tabe. Yang namanya tabe itu nanti hukumnya lebih ringan, seperti orang itu nanti mewakafkan ini untuk masjid yang sudah ada dan kemudian yang nggak ada itu kan tetap sah. Gara-garanya bahasnya tabe. Makanya menurut kami ini wakalah untuk wakaf itu tetap diperbolehkan gara-garanya wakalah dalam masalah wakaf itu bahasnya tabe terhadap wakalah untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, sifatnya mewakafkan tanah tersebut itu dianggap tabe. Yang saya sekali gini, yang dipahami dari masyarakat, dari proses perwakilan atau dari proses penyetoran dana itu hanya mewakilkan untuk membelikan tanah. Kalau dari prosedur panitia memang yang dipahami oleh panitia seperti demikian, tapi yang dipahami dari masyarakat dengan bukti ada piagam. Praktek wakful musyak itu kan bisa ya, artinya dia tahu tanah yang mau diwakafkan itu di tanah di mana, tapi hanya saja dia tidak tahu berapa meternya itu di titik mana. Tapi kan ada praktek takyin di situ. Ya. Kemudian permasalahan segot, saya kira kalau menurut pengamatan saya, kalau kita mau menerapkan segot sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab sesuai dengan tekstual kitab, itu saya kira ya, niku kok sulit. Makanya dari Mas Warin tadi harus adanya talafut Pak, harus adanya talafut, tidak semerta-merta ma yusniul ridhohu. Karena apa? Adanya ridho itu khafiyun, kalau dalam bab wa ridho khafiyun. Makanya dari itu ma yusniul ridhohu, kalau tidak ada lafalnya itu masih lemah, maksudnya seperti itu. Artinya apa? Nutkun dan bil urfi ini sesuatu yang beda. Kalau dari pihak donatur dan pihak madid ini sudah sama-sama memahami bahwa konsepnya membeli dulu baru mewakafkan. Yang mewakafkan itu adalah dari pihak panitia. Panitia mendapatkan izin dari warga. Bukan kok nanti yang mewakafkan adalah dari pihak warganya itu sendiri. Memang kalau masalah ibarat izin ada dua, itu memang ada, tapi enggak semua permasalahan masuk izin bil urfi. Makanya nantinya ada permasalahan yang mana permasalahan tersebut itu nantinya izin bil urfi enggak dianggap. Salah satunya adalah permasalahan wakaf. Ini kan sudah jelas daripada prakteknya adalah memang prakteknya yang dijelaskan dari si G1 tadi itu memang benar Pak, benar. Hanya saja titik yang difokuskan daripada si yang menjawab tadi itu bukan pada tentang fakada hadza yaqau syira'uhu, bukan pada tentang kal wakil fi syira' wal wakil yaqau syira'uhu lil muwakkil. Kita pahaminya di sini. Artinya kalau dari si Mustaqil ya tadi, dari Mustaqil mengatakan bahwasanya setuju dengan praktek wakalah pertama, setuju ya, kalau setuju bukan berarti saya setuju Pak. Ini kalau setuju seharusnya ini sudah masuk, artinya apa? Wakil pertama sudah diberikan, uangnya sudah diberikan, hanya saja setelah pembelian ini baru dari panitia membelikan. Paham nggak? Ini harusnya paham Pak. Dan
dalam batik soal kan sudah ada. Panitia pengadaan lahan membuat program iuran untuk pembelian tanah diwakafkan. Iya kan? Ya, otomatis dalam batik tersebut itu kan sudah ada bentuk izin secara umum. Dari pihak Bentar, intinya di dalam maka intinya karena gini fa inna sihatal wakalah la ta'tawafu ala lafdin mahsusin bal bikulli qaulin dala alal idhi fi tasarruf bahwa wakalah. Nah, dalam batik seperti itu karena si panitia itu mengetahui bahwa uang seperti itu nggak bisa dijadikan wakalah. Itu kan ada izin tasarruf untuk diwakafkan. Bentuk izin tasarrufnya untuk diwakafkan itu berupa apa? Dibelikan tanah terlebih dahulu. Pak, ada nggak paham? Dibelikan tanah baru diwakafkan. Nah, sekarang saya, kalau talafut pun ternyata di sini tidak sah. Makanya gini, maksudnya itu gini, menyamakan dengan masalah sodak. Ternyata dalam sodak itu ketika inna wa at-tabaru itu lam yadri. Ternyata seperti itu. Berarti kan tidak sesuai. Dalam hal ini adalah ketika ada kosoda at-tabarru, wakaf, kosoda wakfan, itu tidak bisa tetap menjadikan di situ menjadi wakaf. Ya jadinya nanti arahannya tetap menjadi sodako. Kalaupun Anda mengatakan itu adalah tabarruk. Meskipun menggunakan kata-kata gini Mas, tadi kan menggunakan konsep yang ada di babakan Quran. Itu kan menggunakan sama-sama menggunakan tabarruk. Ternyata menggunakan tabarruk tetap niatnya dianggap, cuman ini menggunakan konsep wakaf yang sama. Syafir. Enggak sama. Tabirnya pakai gini, Pak. Saya punya tabirnya. Suara baru, Pak. Suara baru. Sebentar. Persepsi dari Mujib yang mengatakan bahwa wakaf itu tidak bisa terjadi kecuali hanya dengan lafaz. Nah, itu yang perlu kami luruskan dengan takdiran janji mengenai wakaf bil-ilzam atau bil-iqrar atau bil-iqrar dari pemilik barang. Itu saja. Tadi yang menyinggung masalah thariqah dhaifah, ini kami perlu menentukan juga. Gini Pak, sebelum ke thariqah dhaifah Pak. Ini waktu saya Pak, maaf, ini waktu saya. Sebelum ke thariqah dhaifah perlu diketahui dulu. Padahal saya sudah mengatakan itu itiraf Pak. Loh, makanya Pak gini loh, makanya berarti kan tidak ada. Coba Pak, yang mau mengerot apa yang dibacakan oleh Kang Ja'far yang mau koreksi. Ijaratul milki juga terjadi pada hal yang mulazim seperti yang dicontohkan dari yang depan, yaitu adalah masalah iktikaf. Terus ingin diusung lagi dengan konsep uraf. Jadi li ikhrajil milki atau izalatul milki ingin diusung, ingin dipraktekkan dengan uraf. Saya kira kok sudah pas kalau menurut saya, kalau belum di depan. Kalau dari kami itu lebih setuju pada jawaban sah, tapi lewat konsep wakalah. Qauluhu kawakaltuka fi kadza au fawatu ilaika kadza sawaun kana musyafahatan lahu au kitabatan au mursalatan. Jadi kalau untuk menghukumi apakah wakalahnya sah atau tidak, kalau dari kami sah. Ternyata kalau dalam permasalahan ini wakaf itu bisa sah. Saya juga mengibarat wakaf itu bisa sah. Itu ketika sudah ada pelafalan wakaf dari a'dha'ul lajnah atau dari panitianya itu. Saya baca ibaratnya Pak. Di kitab Bulughatul Tulab karangan Syekh Abah Taifur Madura. Mas'alatun Kak. Jama'at lajnatun minal lajnat mutabarri'atin nas minal amwal. Tsumashtarat biha argon wa banat fawqaha nahwa madrasatin. La tasiru al-ardu wala ma yubna fawqaha illa idza waqafaha al-hakim asy'ari au a'dha'u tilkal lajnati awil waqif. Berarti nanti penugasan hukum kita menunggu status sah wakafnya atas nama dia. Itu terjadi setelah ada pewakafan secara sahih oleh si panitianya. Dari musyawirin di sini mungkin terpaku pada thariqah dhaifah, yang mana thariqah dhaifah di situ mengatakan bahwasanya sahnya wakaf tanpa lafaz yang demikian. Sebenarnya di sini masih ada dukungan lagi kalau ibaratnya mau diteruskan dalam Syarwani. Qala Syekh Abu Muhammad wa kadza law akhadha minan nasy'an liyubna bihi zawiyatan aw ribatan fayasiru kadzalik bi mujarradi binaihi. Di sini ada terusannya dalam Syarwani itu walau lam yaksid al-akhid mahalan bi ainihi halal akhdi hal yasihu dalik wa yatakhayyaru fil mahal ladzi yubna fihi aw la budda min at-ta'yin fihi nadurun wala yab'udu asy wala yub'adu
as-sihhatu tausi'atan fin nadhari li jihadil waqfi ma'amkana. Ada dua jawaban yang telah kita bahas, yaitu adalah jawaban pertama tadi, yaitu dengan praktek taukil. Jalurnya adalah yang telah disebutkan tadi, yaitu taukilnya sah karena adanya izin. Untuk yang kedua adalah tidak sah karena tidak ada pelafatan dalam sigotnya. Perdebatan terkait dengan tadi sigot khusus dalam bahasan wakaf ini saya kira dalam langkah idealnya ya Mas, idealnya tetap bilafdi. Makanya sebagian ulama mengatakan berarti yang mengatakan wakaf sah tanpa lafaz itu berarti ala thoriqatin dhaifah, sesuai dengan metode cara atau cara berpikir yang lemah. Karena semestinya bilafdi, semestinya dengan cara atau dengan adanya sigot. Ya itu kan nggak berlaku, tidak hanya berlaku pada wakaf saja, artinya juga berlaku untuk akad-akad yang lain. Nah kita kan juga merujuk terlebih dahulu kan, bahwa konsep mu'athah juga berlaku untuk hal-hal yang lain. Makanya ya saya agak setuju tadi, andaikan ada yang mengatakan atau mengkritisi takbir yang ada di Tuhfah ini, sebenarnya beliau mengatakan dhaif apa tidak? Kan ya tak delok-delok kok mboten. Ya kalau dikatakan tadi ada beberapa dukungan, ya kesannya ke sana. Kalau mengatakan, andaikan mengatakan dhaifan, pasti langsung di stop. Ya, pasti langsung di stop. Tapi ya juga nyatanya, nyatanya saya juga amati, ya juga masih memberikan jalan atau peluang untuk disahkan. Kalau andaikan disahkan berarti tadi bahasanya adalah tausiatan fi amril waqfi, artinya dalam babakan wakaf yang seperti ini ya perlu diperlonggar lah, jangan ketat-ketat lah. Kalau dari wakaf uang langsung, kita sepakat, dari Syafi'iyah juga sepakat, ini adalah wakaf yang tidak sah karena uang itu tidak manfaatnya ora dawam karena istihlak bil intifa. Tapi menurut sebagian atau Malikiyah, wakaf uang itu disahkan. Bahkan di Syafi'iyah sendiri, zakmu siapa kemarin ya, yang air itu ya, pokoknya barang-barang yang tidak yastahliku itu juga ada yang mengesahkan. Itu kalau kita mengikuti pendapat-pendapat yang kuat, memang dari wakaf uang sendiri langsung tidak sah. Tapi ada pendapat yang dhaif, wakaf uang itu ikut disahkan. Kalau kita arahkan ke lauda fa'aqotibul limakubati, saya kira itu untuk jauh. Yang al-akhir itu yang ada dalam Al-Qur'an yang pembahasan masalah hibah, yang hibah bisakin itu ya. Hibah bisakin itu ada kalanya ka'ayana, ada kalanya nggak ada ka'ayana. Itu yang ketika al-dabi atau basud. Tinggal prakteknya ada itu bagaimana? Kalau yang kami dengar dari sahil, itu ada orang yang datang kepada panitia kemudian ditanyai oleh panitianya, pengen waktu berapa? Jawaban dari orang yang mempunyai uang segini meter, 2 meter misalkan. Kemudian dia menyerahkan uang 2 juta, 3 juta kepada panitia. Tentu. Ketika orang itu mengatakan saya pengen mewakafkan tanah 3 meter, kemudian dia menyerahkan uang. Tentu insya Allah itu belum ada. Sebabnya apa? Sebagai amilul haji, kepemilikan tanah itu belum dimiliki oleh orang yang mempunyai tanah. Nah, al-akromnya bagaimana? Kalau al-akromnya mestinya begini ada. Seumpama ada yang namanya praktek wakaf dini, mungkin bisa terjadi yang namanya wakaf dini. Tapi sayangnya di baru saya tidak pernah menemukan yang namanya wakaf dini. Kalau bedinnya ada, dibagi ada. Kalau wakaf ini saya kira tidak ada. Tidak ada ya. Ada yang pernah menemukan? Saya kira tidak ada. Semua ada, saya tahu. Mengarahkan bagaimana praktek yang ini. Ibarat atau akoda ini mau dimanakan, ya? Karena juga nggak ada di ibarat itu kemudian mencetuskan
di antara donatur dan juga pihak lajnah mengatakan kok iya agak ada loh, sama-sama nggak ada loh. Ya, cuman dalam prakteknya kalau kita coba teliti, kok kayaknya kok memang sudah pas, ya, sudah pas. Coba ketika Sohibul Tufah mengomentari qauluhu dia binai lagi samilun di manfaat, kemudian binainya syariah itu kan yang beli tanah tentunya kan paling dia tadi. Kalau ada orang minan nas sayan dia bi, jadi yang membangun digambarkan bangun sebelumnya tentunya adalah ada harus ya, ini pembelian dulu, ya pembelian tanah dulu, boleh biaya baru ada proses pembangunan. Ya, bina atau bina langsung di salah sorry ya, ibaratnya salah sorry langsung dikatakan pokok walaupun tetap tadi bahwa atau berifat. Ya, saya katakan awal tadi nggak langsung, kemudian kita katakan juga sama-sama doif. Nah ini kita mengatakan wakafnya sah atau tidak? Ya belum ada praktek wakaf memang. Kalau memang belum adanya praktek wakaf, ya nggak usah kita bahas wakafnya sah atau tidak. Mestinya kan begitu. Makanya sejak awal sudah saya katakan kita itu belum membahas masalah, ya belum menyentuh ke aspek masalah sah atau tidaknya wakaf. Sebabnya memang belum ada praktek wakaf. Ya, belum ada praktek wakaf. Yang saya katakan tadi kan seperti itu. Belum ada praktek wakaf. Makanya yang dalam ibarat Bulghatul Tulab itu juga kata-katanya layasiru wakfan. Kalau kata-katanya layasiru wakfan itu memang belum ada praktek wakaf di situ. Kalau belum ada praktek wakaf, lah apa kita membahas masalah wakafnya sah atau enggak? Kan begitu. Maksudnya saya kan lebih contohnya tadi lah pokoknya memberikan uang ini ya dari si orang yang memberi itu ya inginnya wakaf langsung. Pak Isam inginnya jadi wakaf. Ora kok terus syaratnya kudu iki kok ke tanah dan sebagainya. Pokoknya aku gawe jamaah kok duit ini untuk wakaf. Intinya ya tadi ya kurang ngerti fatwa dan sebagainya. Terus pokoknya iki Pak jenenge ana wakaf 1.500.000 iki duit iki tak wakaf 1.500.000 kan. Saya sebutkan ya. Barang tanah ini bisa menjadi barang wakafan ketika dari panitia itu mengucapkan wakaf untuk tanah itu. Al-Fatihah. kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'si wa dair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tini kulli khair ya arhamar rahim ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah ya Allah. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisan waj'al karim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu khun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.